Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikapnya yang tidak berubah terkait dengan dirinya yang adalah kesatuan yang tak terpisahkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Dalam berbagai kesempatan di mana ia hadir memberikan kata sambutan atau pidato kenegaraan, ia selalu menyapa wakilnya itu dengan sebutan yang terhormat Wakil Presiden Saudara Gibran Rakabuming Raka. Rasanya pernyataan Presiden Prabowo ini memberikan sinyal bahwa ada kesatuan yang tidak boleh dipisahkan antara dirinya dengan Gibran sebagai Wakil Presiden. Itu juga yang selalu ia berikan arahan pada para wakil-wakilnya yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih, bahwa tanpa menyebut Gibran sebagai Wakil Presiden, maka keutuhan pemerintahan yang ia pimpin itu tidak pernah dapat dipastikan ada dalam kesatuan gerak yang sama, di mana Presiden dan Wakil Presiden adalah kesatuan yang tak terpisahkan sebagai orang-orang yang dipilih oleh rakyat dan diberi amanah untuk menjalankan tugas kenegaraan untuk memimpin pemerintahan 5 tahun ke depan. Karena itu, siapapun yang ingin memisahkan Presiden Prabowo dengan Wapres Gibran, maka Presiden Prabowo tegas mengatakan hal itu tidak mungkin dan jangan pisahkan dirinya dengan Gibran. Inilah teman-teman yang menarik ketika hari-hari ini misalnya kita melihat adanya berbagai macam statement yang datang dari politisi PDIP yang berharap bahwa PDIP tetap konsisten sekalipun menjadi oposisi, tetapi oposisi yang loyal memberi dukungan pada pemerintahan Prabowo. Tetapi yang menarik bahwa dukungan yang diberikan PDIP kepada pemerintahan Prabowo itu tanpa menyebut adanya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bagaimana sikap Presiden Prabowo dan apakah dapat dibenarkan apa yang dikatakan oleh politisi PDIP bahwa kami mendukung pemerintahan Prabowo tapi tidak memasukkan dan menyebut nama Gibran sebagai Wakil Presiden. Mari membincang hal ini. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, pernyataan tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto bahwa duit tunggal dirinya sebagai presiden dengan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden itu tidak bisa dipisahkan oleh karena kepentingan-kepentingan politik tertentu yang bersifat sangat praktis bahkan pragmatis. Apa yang dinyatakan oleh Presiden Prabowo ini memberikan pesan yang sangat kuat bahwa dirinya bersama dengan Gibran itu tidak bisa dipisahkan dan jangan pernah ada kepentingan politik yang dihembuskan oleh aktor-aktor politik atau institusi partai politik yang karena kepentingan pragmatis maka mereka menyatakan dukungan pada Prabowo sebagai presiden tanpa menyebut bahwa Gibran adalah wakil presiden dari Prabowo Subianto. Inilah teman-teman yang penting sekali untuk kita diskusikan, untuk melihat bagaimana Prabowo Subianto hendak menunjukkan ada soliditas di antara dirinya dengan Wapres Gibran. Dan selama ini apa yang didengungkan sangat kuat bahwa Presiden Prabowo tanpa Gibran itu juga tidak bisa melakukan tugas-tugasnya yang sangat penting untuk keduanya menjalankan amanah yang dipercayakan rakyat. Bahkan ada juga pernyataan-pernyataan yang membangun kebanggaan terhadap sosok muda yang bernama Gibran, bahwa Prabowo tanpa Gibran itu nothing atau tidak mungkin untuk memenangkan
kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada beberapa waktu yang lalu. Namun terlepas dari itu teman-teman, posisi dan kedudukan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran itu memang adalah kesatuan sebagai aktor-aktor politik dan pemimpin Indonesia hari ini. Terlepas bahwa kita pernah punya catatan-catatan kritis terkait dengan apakah kemungkinan Gibran waktu itu diambil alih sebagai seorang pendamping Prabowo, mengingat bahwa presiden yang pada waktu itu berkuasa adalah Jokowi, sehingga memberikan keuntungan bagi Gibran untuk kemudian dipinang oleh Prabowo menjadi wakilnya. Itu karena pengaruh Jokowi sebagai orang tua Gibran. Kita tidak pernah mendapatkan informasi yang boleh kita katakan berbasis pada data empiris. Banyak spekulasi yang justru ingin memperkeruh suasana yang ada dengan membangun opini bahwa Jokowi cawe-cawe dan ikut campur dengan menitipkan anaknya Gibran untuk dipinang oleh Prabowo dan maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu. Bahkan ada drama-drama yang selalu dikaitkan dengan Jokowi sebagai aktor, pemimpin, dan presiden yang mengintervensi Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi pengabulan dan bahkan legalisasi untuk Gibran maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden yang lalu tanpa adanya semacam kritik yang diarahkan kepada Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi pada waktu itu dipimpin oleh paman dari Gibran sendiri. Inilah teman-teman yang sekali lagi tidak ada bukti empiris yang mendukung pandangan itu. Bahkan tegas dikatakan oleh Jokowi bahwa ia tidak bisa dikatakan ikut mengintervensi atau cawe-cawe, bahkan mempengaruhi Mahkamah Konstitusi, sehingga Gibran kemudian melenggang dengan sempurna sebagai wakil yang mendampingi Prabowo maju dalam kontestasi pada waktu yang lalu. Apa yang ingin saya katakan teman-teman? Yang ingin saya katakan bahwa keinginan PDIP untuk mendukung pemerintahan Prabowo tanpa menyebutkan sosok Gibran itu tidak mungkin akan dapat dipenuhi dan menjadi keinginan yang disetujui oleh seorang Presiden Prabowo Subianto. Mengapa? Karena fakta yang hari ini kita saksikan, apa yang diinginkan oleh PDIP dan para politisinya itu tidak berbasis pada data yang empiris, bahkan tidak mendapat dukungan dari apa yang secara konstitusional kita terima hari ini, bahwa presiden kita Prabowo dan wakil presiden kita adalah seorang muda yang bernama Gibran Rakabuming Raka. Jadi saya setuju dan sependapat dengan Presiden Prabowo bahwa tanpa menyebut nama Gibran, maka jangan pernah mendukung pemerintahan yang dipimpin oleh Prabowo. Dan itu sama dengan memisahkan antara Prabowo dengan Gibran yang tidak mungkin akan dipenuhi oleh realitas politik hari ini. Gibran bagi seorang Prabowo sangat penting, apalagi kinerjanya hari ini sungguh luar biasa, memberikan peran-peran yang signifikan dalam rangka seorang presiden menjalankan amanah yang dipercayakan oleh rakyat, yang dalam koordinasi dengan Presiden Prabowo, ia boleh menjadi seorang pemimpin yang pada waktunya ia adalah pemimpin yang diperhitungkan dan layak untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Karena itu teman-teman, mari terus kita memberikan catatan kritis bahwa apa yang diberi catatan bahwa PDIP akan mendukung pemerintahan Prabowo tanpa menyebut nama Gibran itu tidak berbasis pada realitas politik hari ini, dan itu juga tidak mengena dengan keputusan yang bersifat konstitusional bahwa Prabowo dan Gibran adalah satu paket presiden dan wakil presiden. Kita sungguh menyesalkan bahwa ada banyak politisi PDIP yang terus mengkapitalisasi pandangan yang tidak pernah mau legowo dan move on dengan situasi
kekalahan kontestasi yang menyakitkan pada waktu lalu. Ini juga sekaligus menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa kekuatan politik yang real di tanah air kita, sekalipun kita memberi catatan kritis pada situasi politik dan demokrasi tentang bagaimana ketaatan kita pada konstitusi, tetapi tanpa pernah kita juga menghormati proses politik yang ada, maka siapapun ia dan institusi politik apapun ia, maka ia tidak pernah menjadi kekuatan politik yang harus kita katakan sebagai penjaga konstitusi itu sendiri. Malah apa yang dikatakan oleh PDIP dengan tidak menyebut Gibran untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai presiden, itu juga bisa dikategorikan sebagai tidak konsisten pada konstitusi, bahkan bisa dianggap sebagai orang yang tidak menghargai proses konstitusi yang telah disepakati bahwa Gibran adalah wakil presiden dan presiden kita adalah Prabowo Subianto. Mereka adalah duit tunggal yang menjadi pemimpin kita 5 tahun ke depan.